Saya lupa, mungkin waktu itu sekitar tahun 2003 ya. Almarhum ayah saya selalu bicara tentang investasi hari tua. Ia memang waktu itu sedang memasuki masa pensiun dan sedang memikirkan tentang pendapatan pasif berupa keuntungan investasi setiap bulan yang bisa dia nikmati sebagai uang pensiun. Maklumlah, beliau pegawai swasta yang gak dapat uang pensiun. Ayah saya kemudian bicara tentang investasi kandang bebek. Waktu itu memang lagi heboh promo investasi bebek oleh sebuah perusahaan peternakan. Perusahaan itu menawarkan investasi per kandang yang berisi ratusan bebek dan satu kandang ada yang dihargai 75 juta rupiah investasinya, ada juga yang 200 juta rupiah. Perusahaan itulah yang mengelola bebeknya, menjualnya, dan para investor seperti ayah saya itu akan mendapat bagi hasil sekian puluh persen per bulan. Namanya orang pengen dapat pendapatan pasif per bulan ya. Seluruh uang tabungan almarhum ayah saya masuk ke sana semua. Owner perusahaan itu untuk semakin meyakinkan investor lain mengelola berita lewat media-media yang dia bayar untuk mengabarkan kesuksesannya. Semakin dia kelihatan sukses, semakin banyak yang investasi ke dia. Si owner memamerkan hasil investasi bebeknya dengan membangun hotel, membangun usaha transportasi dan lain-lain. Dia juga memamerkan jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarganya dan dimuat lagi di majalah. Wah, orang pokoknya kagum lah sama dia. Itu tahun 2003 loh, waktu media sosial belum ada. Nah, satu waktu media massa itu geger. Perusahaan bebek itu gagal bayar investasinya ke investor. Dan rame-ramelah si owner digeruduk orang banyak. Barulah kebongkar kalau total investasi yang sudah masuk itu mencapai ratusan miliar rupiah. Sedangkan hasil penjualan bebeknya cuma puluhan miliar rupiah. Itu pendapatan dari penjualan bebek itu lebih kecil daripada hasil investasi yang masuk. Sedangkan si owner sudah menjanjikan bagi hasil sekian puluh persen setiap bulan. Memang kemana aja sih uang para investor termasuk uang ayah saya itu? Rupanya karena uang investasi yang masuk berjibun, si owner lupa diri. Dia pakai untuk kemewahan dirinya. Dia beli hotel, dia beli usaha-usaha yang akhirnya bangkrut dan beli macem-macem lah. Ketika ada masalah gagal bayar di pertengahan usahanya, dia mainkan sistem gali lubang tutup lubang. Yaitu uang investor yang baru masuk dipakai untuk membayar investor lama. Terus begitu sampai akhirnya pada puncaknya dia nggak bisa bayar lagi apa-apa. Usaha hotelnya mangkrak, usaha-usaha lainnya hancur dan dia dilaporkan ke polisi atas kasus penipuan. Dan masuklah si owner ke penjara dan almarhum ayah saya kehilangan seluruh uang tabungan dan mimpi pensiunnya. Tahu berapa lama si owner perusahaan bebek itu memulai usahanya dan tiba-tiba menjadi miliuner? Cukup 5 tahun saja. Mendadak dia bergelimang uang dan memamerkan kesuksesannya kemana-mana. Dan orang memujinya sebagai orang kaya dan sukses. Miriplah dengan julukan Sultan dan Crazy Rich di zaman sekarang. Perhatikan, pola penipuan investasi dari dulu sampai masa sekarang itu nggak ada perubahan. Begitu saja. Cuman yang sekarang lebih masif karena adanya media sosial. Dan selalu ada orang-orang yang tertipu karena mimpi dan besarnya harapan. Orang-orang ini menjadi korban dan tidak tahu bagaimana harus bersikap kecuali melaporkan tanpa ada harapan uang yang mereka tanamkan akan kembali. Ingat kasus First Travel dan Abu Tur yang mengelola travel umroh dan haji? Mirip dengan perusahaan bebek itu. Mereka membangun persepsi lewat media kalau perusahaan yang mereka kelola itu sukses. Mereka menjanjikan naik haji dengan harga murah dibandingkan travel lainnya. Ini efeknya lebih gila lagi. Investasi dunia digabungkan dengan agama. Dan hasilnya bukan lagi ratusan miliar rupiah, tapi sudah mencapai triliunan rupiah dana buat naik haji yang hilang.
Bahkan perusahaan travel Abu Tur dianggap penipuan terbesar dalam sejarah pencucian uang dengan model umroh. Karena ada uangnya para korban yang mencapai 1,6 triliun rupiah yang hilang. Dan coba perhatikan gaya para ownernya. Mereka rata-rata suka pamer kemewahan. Pamer kemewahan ini memang bagian dari strategi marketing mereka supaya orang percaya kalau mereka sukses. Mereka paham kalau banyak orang silau akan kesuksesan apalagi yang instan. Sehingga orang-orang itu mau berinvestasi di sana. Saya jadi ingat lagi, dulu ada teman yang bisnis entah MLM, entah money game. Dia pinjam duit katanya buat modal usaha. Baru belakangan hari saya tahu kalau uang yang dia pinjam kemana-mana itu dia pakai untuk jalan-jalan ke luar negeri. Terus foto-foto dengan latar belakang tempat wisata di negeri itu dan dia posting di Instagram dengan caption. Inilah hasil kesuksesan dari pendapatan kalau kita ikut join di bisnis MLM ini. Kamu pengen seperti saya? Ayo segera gabung. Flexing atau pamer kemewahan seperti sudah menjadi bagian dari strategi marketing untuk membangun kepercayaan kalau bisnis ini sukses. Kalau orang ini sukses, jadi mari taruh uang Anda di sini. Karena itu maaf aja ya, saya nggak percaya kalau ada anak muda yang masih sangat muda, usia 20 tahunan lah, pamer-pamer kemewahan dan orang kemudian memuji dia karena kesuksesannya. Orang yang memuji-muji itu biasanya akan jadi korban selanjutnya. Dan di akhir dia akan memaki-maki karena kehilangan banyak uangnya. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang super kaya. Tapi nggak tampak kalau dia itu kaya. Mereka malah tampil sangat sederhana. Reputasinya lah yang membuat orang segan kepadanya. Bukan karena mobilnya, bukan karena jam tangan mewahnya, bukan karena apa yang dia pamerkan di media sosial. Tetapi karena reputasinya selama puluhan tahun membangun perusahaan dari nol sampai menjadi besar. Proses itu membangun karakter seseorang. Sedangkan instan itu hanya membangun ego saja. Jadi wajar kalau kita melihat banyak anak muda yang kelihatan sukses. Secara mental mereka tampak tidak beres. Sering pamer dan melecehkan orang-orang yang bagi dia belum sekaya dia. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus usaha bebek, usaha umroh, sampai usaha aplikasi trading seperti sekarang ini? Banyak, tapi yang terutama adalah kalau kita punya modal, berusahalah sendiri dulu. Berkeringatlah dulu. Nikmati proses jatuh bangunnya. Karena proses itulah yang membuatmu kaya secara manusia, bukan kaya akan uang saja. Proses sakitnya akan membuat seseorang itu dewasa dan disitulah sebenarnya kenikmatannya. Kalau kamu cuma pengen instan, asal taruh duit dan bermimpi kaya raya tanpa berusaha menjadi pintar, tidak mau belajar dan menyerahkan semua pada orang, maka jangan menangis kalau kelak uangmu hilang. Hilangnya uangmu itu adalah sebagai peringatan supaya mulai keluar dari mimpi dan mulai bangkit untuk mulai mengawali sesuatu lagi. Untuk Anda, para petarung kehidupan yang memulai dari membangun pondasi sebelum mendirikan bangunan, sini saya angkat secangkir kopi sebagai tanda penghormatan. Saya seruput kopi dulu. Gaspol.